Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-229. Kanjeng Sultan bercanda dengan para punggawa. Pasukan Sultan berangkat di pagi hari dari Kalijeruk melalui Wonokarto menuju Laweyan. Sang Raja Surakarta menyiapkan jamuan untuk menyambut sang paman. Bakal markas disiapkan di Panusupan. Ratusan nampan telah dikirim dari istana ke Panusupan. Tumenggung Pusponagoro dan Tumenggung Tirtowikuno yang menangani persiapan penyambutan Sultan. Markas sudah tampak asri. Tumenggung Sosrodiningrat menjemput Sultan dan mengiringi masuk ke markas di Panusupan. Sultan berhenti di teras, lalu meminta kursi untuk duduk. Kemudian memanggil Tumenggung Pusponagoro dan Tirtowikuno serta Sosrodiningrat. 3 punggawa mendekat dan menyembah. Sultan tertawa dan berkata, "Hei para Tumenggung, kalian semua selamat kan?" Ketiga punggawa lagi-lagi menyembah. Sultan tertawa dan berkata, "Punggawa anak Prabu mengapa jauh berbeda? Kepala gedung kanan si Pusponagoro sangat besar. Kepala gedung kiri sangat kecil, ibarat burung bangau dan burung perenjak." Para bupati tertawa, yang diledek pun ikut-ikutan tertawa. Suasana menjadi sangat ramai. Setelah tawa reda, Sultan berkedip kepada Sosrodiningrat, yang dikedipi tanggap dan maju. Sultan lalu berbisik kepada pelayan untuk mengambil 3 guci kecil. Tidak lama 3 guci diberikan kepada Ki Tumenggung Sosrodiningrat. Sultan berbisik, "Nak, jamuan anak Prabu dan menantu ini pilihlah yang kecil-kecil. Kapundung, duet, dan gorengan kacang botor. Lalu masukkan ke dalam guci. Suruh Tirtowikuno yang membawanya ke hadapanku. Guci yang besar itu isilah semangka dan durian. Lalu suruhlah Tumenggung Pusponagoro yang membawa ke hadapanku." Tumenggung Sosrodiningrat menyembah lalu berkedip kepada 2 Tumenggung Pusponagoro dan Tirtowikuno. Setelah disuruh membawa guci, keduanya maju. Tirtowikuno membawa 3 guci kecil berisi duet, kapundung, dan gorengan kacang botor. Pusponagoro membawa guci besar berisi semangka dan durian. Ketika sampai di hadapan Sultan, Sultan tertawa. Para bupati yang hadir ikut tertawa. Sultan berkata, "Ini sudah cocok. Makanan yang kecil-kecil Tirtowikuno yang membawa. Makanan yang besar-besar Pusponagoro yang membawa." Tertawa lagi para Tumenggung. Hari itu Sultan dan para bupati semua puas saling ledek dan bercanda. Sambil menikmati jamuan, mereka masih membicarakan perang Simo yang baru saja terjadi. Bahkan ketika waktu makan tiba, Sultan masih bercanda. Tirtowikuno disuruh membawa piring-piring kecil berisi buah ranti dan melanding. Setelah Sultan selesai menyantap jamuan, lalu dilorot kepada para bupati. Baik Bupati Surakarta maupun Bupati Mataram disuruh makan bersama-sama, agar saling bersatu. Sekarang sudah tidak beda lagi antara Sultan dan Sunan, ibarat Dwi Tunggal, paman dan keponakan. Sekarang sudah berlalu zaman Alpa. Yang ada semua sudah ingat kembali. Jamuan yang dimakan utuh dari Surakarta semua, tidak bercampur dari tempat lain. Jamuan yang dikirim dari Surakarta cukup untuk semua yang hadir. Bahkan masih berlebih dan cukup untuk dikirim kepada para istri punggawa semua. Sultan berkata, "Bawalah kepada anak istrimu agar mendapat berkah dari anak Prabu Surakarta. Anak Prabu adalah raja beneran yang memperoleh takhta dari keturunan. Kalau diriku ini kan raja sempalan. Sedang enak-enak menikmati jamuan, mendadak datang utusan dari prajurit sandi yang menyamar ke tempat musuh. Mereka melaporkan bahwa musuh berada di Tanah Gabayan, di desa Tanjung Sari, sebuah desa yang diapit jurang." Si utusan melaporkan,
Sungguh mereka menderita kerusakan yang sangat. Hanya prajurit dalam yang masih utuh. 3 saja yang tewas dan 1 yang luka. Prajurit lain seperti Sorogeni merah dan Sorogeni hitam yang semua masing-masing berjumlah 80 tinggal 10 orang. Prajurit Bugis, pasukan penjaga, Nirbito dan Tanu Sastro tak ada 1/4 yang tersisa. Di sana juga tersiar kabar bahwa Punggawa di sini banyak yang luka. Ronggo Prawirodirjo dikabarkan terluka. Martoloyo dikabarkan tewas. Juga adik Paduka Pangeran Notokusumo dikabarkan ditombak dari belakang oleh Joyo Prawiro. Pangeran Pakuningrat dikabarkan terluka parah ditombak Udan Agung. Sultan tertawa. Dinda Notokusumo, apakah engkau merasa ditombak dari belakang? Pangeran Notokusumo menyembah dan berkata, ketika saya mendekati mantri pilihan dan Suronoto, mereka sedang berada di belakang barisan musuh dan mengikuti. Tetapi mereka mengira itu bukan musuh, dikira teman sendiri. Lalu saya panggil sambil saya memegang rokok di tangan kiri. Waktu itu ada musuh menerjang dari selatan dan menembak saya, yaitu si Banindro Lurah Sorogeni. Tembakannya mengenai tempat rokok dan rokok saya jatuh entah kemana. Lalu saya mengamuk menerjang mereka sampai lari. Sultan tertawa. Perang sudah berkecamuk, masih sempat merokok. Kalau aku pasti sudah bingung. Engkau seperti paman keberaniannya ketika perang di Paterongan. Seperti itu dulu paman Adipati Notokusumo keberaniannya. Sultan dan para punggawa meneruskan berbincang. Sejak kedatangan Sultan pukul 11 sampai pukul 3 baru bubaran. Sultan berkata kepada Pusponagoro, salamku haturkan kepada anak Prabu. Barangkali ditanyakan perjalananku, tidak akan berhenti sampai setengah bulan ke depan. Engkau tadi mendengar sendiri laporan prajurit Sandi. Si Mangkunagoro berada di wilayah Anggobayan, di desa Tanjung Sari. Kalau saja aku susul pasti juga tertangkap. Tetapi harus kira-kira karena perang dengan sesama saudara. Besok aku akan pulang ke Mataram untuk melihat pembangunan kota. Tetapi hanya sebentar saja. 3 punggawa Surakarta mundur kembali ke istana untuk melapor kepada sang raja. Sesampai di istana segera menghadap sang raja dan melaporkan kunjungannya ke markas Sultan. 3 punggawa berkata, salam dari ayah Paduka Sultan. Kami bertiga lama karena ditahan untuk berbincang. Paman Paduka pandai melucu dan bercanda sehingga tak terasa lama. Sang raja sangat suka mendengar laporan 3 punggawa yang menceritakan semuanya, termasuk laporan keadaan musuh yang sekarang hancur. Sang raja berkata pelan, kalau Kanda Mangkunagoro sudah remuk, sungguh bisa diharapkan dunia kembali sejahtera. Pertemuan bubar dan 3 punggawa pamit mundur dari istana.